Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala sakinatan fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina i'tasimu bihablillahil mubin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadrati syekhuna wa murabbi ruhina wa wasilatun bainana wa bainallah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Insya'Abdullah Barak bin Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati bisairil asma'i wa sifat. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i, Allah mu'ini wa huwa bi kulli syai'in muhit. Yang mulia Guru Agung Pangrasa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, Ashabal Fadilah, Asatid, Ustadzat, Mubaligin, Mubaligah, para pemangku manaqib, Imam Khotamat, wabil khusus Sahibul Bait, pemangku manaqib, Bapak Muhid beserta seluruh keluarga besar di beliau dimanapun berada. Ikhwan wal akhwat Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat iman, Islam, ihsan, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrani di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta aulia Allah dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin ikhwan wal akhwat, manaqib kali ini berkaitan dengan bulan yang kedua, yang mana ini bulan merupakan salah satu bulan yang Allah sediakan untuk menguji kelayakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uji kelayakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar senantiasa kita bisa terus mendapatkan ridha, mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa apa-apa yang menjadikan fitrahnya kita sebagai manusia bisa sampai kepada Allah dalam kondisi seperti semula, yaitu dalam keadaan fi ahsani taqwim. Oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan ujian, cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah senantiasa banyak sekali memberikan proses-proses yang akan dialami oleh tiap-tiap kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kondisi fitrah manusia kepada siapa
untuk apa dan bagaimana proses perjalanannya. Nah, proses perjalanan untuk bisa sampai ke wilayah ma'rifat dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kefitrahan Allah sediakan dalam diri kita sebagai manusia, maka Allah sediakan fasilitas yang namanya bulan Safar. Bulan Safar ini bulan yang kita tahu banyak orang memahami bulan Safar ini bulan yang penuh dengan kesialan. Ya, bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan perkara-perkara yang di dalamnya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat bahwa proses Allah summa radadnahu asfala safilin, menurunkan manusia ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling banyak perkara-perkara yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melewati beberapa hal, beberapa kriteria. Yang pertama, manusia itu diliputi dengan perkara-perkara yang selain Allah. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang punya hawa, yang punya keinginan, yang punya syahwat, yang punya cita-cita, tujuan yang terkadang keseluruhannya itu menjadikan dirinya akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita lihat, sebelum kita masuk kepada materi, ya, ini sebentar ya, saya sedang mencari dulu. Miraj masih di Miraj aja. Mana Safar? Ini ya. Safar ya. Nah, ini baru nih. Oke. Di sini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang aulia tentang bagaimana memberikan kiat-kiat dalam rangka menurunkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manqobah yang dibaca tadi, wabah penyakit taun yang mengganas itu memang sudah ada di masa-masa lampau, dan itu terjadi setiap kali setahun, itu ada di bulan Safar. Tujuannya adalah apa? Agar senantiasa tadi manusia itu bisa kembali, manusia itu bisa ingat kepada Allah, manusia itu bisa kembali kepada fitrahnya menuju ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia-rahasia Allah akan dilimpahkan kepada para aulianya.
yang tentunya aulia itu yang dipilih oleh Allah berdasarkan hasil tirakat kedekatan, dari mulai muraqabahnya sampai dengan usul lebur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari perjalanan itu Allah akan memberikan rahasia-rahasia tentang kapan, waktu, hari, ya, jam, menit, ya, akan terjadi perkara-perkara yang akan Allah turunkan kepada yang namanya manusia. Nah, di bulan Shawwal itu ada yang namanya Rebo terakhir Shawwal, ya, yang disebut dengan Rebo Wekasan. Nah, di Rebo Wekasan itu, Rebo terakhir di bulan Shawwal itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Kata siapa di sini? Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitabnya. Nah, ada berapa katanya macam daripada bala? Ada 320.000 bala Allah turunkan. 300 bala yang diturunkan, 320.000 bala yang Allah turunkan ini bukan jumlah balanya. Kalau jumlah bala dari 320.000 dengan jumlah manusia, ya, jumlah manusia Indonesia aja dulu, kira-kira lebih banyak mana? Manusianya apa balanya? Manusianya. Ini dunia. Jadi yang turun bala kepada manusia sejumlah 320.000 itu bukan jumlah, tetapi macamnya, jenisnya. Sekarang kalau turun 320.000 macam bala atau jenis bala, kira-kira lebih banyak mana balanya dengan manusianya? Lebih banyak bala, karena macamnya A, B, C, D. Misalnya 320.000 terdiri macam bala tentang penyakit, macam bala tentang kesulitan ekonomi, macam bala tentang bencana alam, ya, itu macam-macamnya itu, dari mulai bencana alam, penyakit, terus ekonomi sulit dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat dari 320.000 macam bala, jenis bala yang diturunkan buat manusia itu sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat bulan Shawwal adalah bulan yang tadi saya sebutkan. Bulan kenalnya, taunya orang bulan Shawwal itu adalah bulan siam. Shawwal bulan siam. Makanya nggak ada yang berani orang nikahin di bulan Shawwal. Bahkan kebanyakan mungkin di bulan Shawwal tuh yang bagian nikahin, para penghulu, lebay segala macam, dia pada mancing mungkin, ya, nggak berani ngambil jadwal untuk menikahkan di bulan Shawwal. Padahal coba kita lihat poin pertama di bulan Shawwal ada apa di situ? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan siapa? Siti Khadijah di bulan Shawwal. Terus yang kedua, kemenangan peperangan, perang apa di situ? Khaybar juga ada di bulan Shawwal. Yang ketiga nih, siapa? Syekh Ahmad Sahibul Wafat Al-Jaribin bin Syekh Abdullah Barak bin Muhammad lahir di bulan. Ternyata bulan Shawwal itu bukan bulan siam, bulan mulia, bulan baik. Bahkan di situ banyak Allah perlihatkan, banyak Allah bertajalli kepada Rasulnya, kepada perjalanan ketika menghadapi musuh, bahkan auliyanya, kekasih Allah, Guru Agung Pangarasa Abah lahir di bulan Shawwal. Nah, sekarang kita lihat amalia yang kita harus amalkan untuk mengantisipasi, meminimalisir perkara-perkara yang akan terjadi di bulan Shawwal itu ada di dalam Al-Baqarah, di dalam Al-Quran, Al-Baqarah surat ke-153. Nah,
Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat di 152 dan 152-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah sangat populer, Pak. Bahkan kalau diulang-ulang berapa kali dibuka udah lecek kali itu Quran. Sebelum ayat ini Allah menyebutkan fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Itu di 152 ya. Fadkuruni, maka ingatlah kamu kepada aku Allah. Azkurkum, niscaya aku Allah akan mengingat kalian, mengingat kamu. Kalau menurut rumus akal, kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa, berarti Allah lupa sama kita. Kalau menurut rumus akal, karena ayatnya fadkuruni azkurkum. Tapi secara hakikat fadkuruni, maka ingatlah kamu kepada aku Allah, azkurkum, aku Allah akan selalu mengingat kamu. Meskipun kita dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai, dalam keadaan goblak, tetap Allah akan selalu mengingat kita. Bahaya kalau sampai Allah seperti halnya yang kita pikirkan dengan akal kita, lagi ingat kepada Allah, lagi zikir kepada Allah, lagi eling kepada Allah, Allah ingat. Ketika kita lagi lupa, Allah juga lupa. Bahaya. Bahayanya di mana? Ketika kita lagi lupa, Allah juga lupa ngasih fasilitas napas 1 detik aja. Allah lupa ngasih fasilitas napas, bisa ngarengap 1 menit atau 1 detik aja, itu apa yang terjadi? Atau Allah lupa, karena kita lupa, Allah lupa ngasih penglihatan kepada kita. Mending kalau lagi di rumah. Coba kalau lagi naik kendaraan di jalan, tiba-tiba Allah lupa ngasih fasilitas penglihatan. Lagi jalan, naik motor, naik mobil, bisa-bisa kita kecelakaan. Nah, secara hakikat, meskipun kamu ingat ataupun lupa kepada aku Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita, dan Allah selalu mengingat akan kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepada aku Allah atas segala macam bentuk fasilitas yang aku berikan. Wala takfurun, dan janganlah pernah kalian ingkar kepada Allah atas 2 perkara tadi, yaitu perkara zikir dan perkara syukur. Karena orang yang sedang berzikir kepada Allah, sedang eling kepada Allah, sedang ingat kepada Allah, maka Allah anggap dia sedang dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Sekali kita connect kepada Allah, eling ke Allah, ingat ke Allah, rasa teh nyambung, nilai poin di hadapan Allah urang teh bersyukur. Kalau sengaja kita pisah, bab syukur sulit. Biasanya orang mau bersyukur, orang mau mengucap alhamdulillah ketika sedang mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Baru ngucap dia alhamdulillah, ya Allah geuning kacipta urang teh boga cita-cita hayang boga innova anyar, jadi boga innova anyar. Pengen punya BMW tipe ini, dapat, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah sedang memberikan dia dalam posisi kesulitan, kesusahan, apa yang terjadi? Yang pertama kali keluar dalam dirinya adalah keluh dan kesah. Aduh ya Allah, kok begini amat? Kenapa begitu lama aku diberikan ini ya Allah? Susah amat. Saya setting hirup nih kieu teh Masya Allah cabut we gitu. Sapu. Saya setting saya cabut sapu bener. Tuh. Tapi orang cenderung ketika dia ingat kepada Allah pasti dalam keadaan senang, kadang-kadang dalam keadaan bahagia. Sedikit orang bersyukur kepada Allah atau ingat kepada Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Banyaknya di situ.
Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, itu nyambung diwaso. Wahai orang-orang yang mempercayai Allah, ya, orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayai Allah, bukan sekedar percaya. Kalau sekedar percaya, mohon maaf, iblis percaya sama Allah, ya. Setan anak buahnya percaya sama Allah. Kalau kita ketemu jurig, misalnya ketemu setan, ya, yang bergelantungan di bawah pohon toge, misalnya kita bacain umpamanya ayat kursi, lah pinteran dia. Kita lagi umpamanya ada rasa takut dan lain sebagainya, kita bacakan ayat-ayat Allah, dia lebih tahu. Kenapa? Karena memang dia lebih dulu daripada kita diciptakan oleh Allah. Udah startnya lebih awal dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan benih-benih kepercayaan, bukan sekedar percaya, di dalam sosok diri manusia. Makanya orang yang seperti itu adalah orang yang khusus, orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang diseru oleh Allah. Itu panggilannya adalah orang yang mempercayai Allah, atau orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu kriteria iman sudah saya sampaikan di bulan yang lalu di sini juga. Tasdikun bil qalbi wa qauluhu bil lisani wa amalu bil arkani. Tasdik qalbinya, ada pembenaran dalam kalbunya. Jadi bukan hanya ucapan lisan saja, tetapi kalbunya juga ikut. Karena hakikat orang bisa membenarkan satu perkara itu adalah bentuk dari tasdiknya dia atau pembenaran dia di dalam kalbunya. Jadi baru bisa klik dalam satu perkara, percaya dalam satu hal, itu kalau kalbunya sudah yes gitu, sudah klik. Kalau kalbunya ragu, misalnya ada orang ngomong A, itu tiba-tiba kalau nggak serak kalbu kita bakal bilang, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak seperti itu deh. Tapi kalau begitu kita umpamanya mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu, kalbu tiba-tiba klik, nah berarti itu adalah perkara yang benar. Karena kalbu itu adalah nur, ya, pancaran Allah yang masuk ke dalam kalbu tersebut, yang disebut sebagai petunjuk. Jadi yang namanya nur itu bukan cahaya yang terang benderang, tetapi petunjuk Allah. Petunjuk cahaya yang dari Allah turun kepada kalbunya bisa tembus kalau kalbunya dalam keadaan suci, kalbunya dalam keadaan bersih. Di kalbunya ada yang dia yakini, yang dia percayai, dan dia sangat mempercayai perkara-perkaranya, yaitu Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu orang khusus Allah diseru dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina, bergantung, berharap, menaruh keinginan, harapan hanya kepada Allah. Jadi kriteria orang yang beriman secara zahir, dia punya harap, punya bentuk keinginan, harapan itu hanya kepada Allah, nggak kepada yang lain. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perkara apapun yang dia inginkan karena dia punya penuh harap kepada Allah. Kalau dia punya penuh harap kepada makhluknya, maka Allah akan walaupun misal ada orang datang ke tempat kita memberikan sesuatu yang memang itu sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan pada saat itu. Orang yang beriman, zahirnya dia akan meyakini bahwa ini adalah makhluk yang Allah utus untuk memberikan pertolongan kepada saya. Itu dulu, tasdik dulu dalam kalbunya. Karena memang sudah ada, naon ngaranna teh mun cek sudah nama cumantel. Naon cumantel? Beda ngait jeung cumantel. Ngait kalau ngait mungkin ada media, kalau cumantel udah tek gitu. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas secara perkara. Jadi gak perlu ada media asbab, gak perlu ada perkara-perkara yang mendorong dia untuk mengucapkan syukur atau punya klik dia ini adalah pemberian dari Allah. Itu dengan sendirinya disebut cumantel gitu. Karena ada lagunya tuh. Nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu datang, alhamdulillah ya Allah,
kerbutuh-butuhna datang geuningan si pulang nganterkeun, baru dia ucapkan nuhun, terima kasih Pak, kok kayak Bapak yang tahu aja nih, saya lagi perlu ini, terima kasih. Padahal itu adalah bentuk pertolongan Allah yang diutus kepada salah satu makhluknya untuk menghantarkan kebutuhan kepentingan itu untuk perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Tergantung kepada siapa kita berpegang, tergantung kepada siapa yang kita yakini sebagai tali-tali Allah, sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bentuk daripada realitanya di kehidupan orang yang bergantung kepada Allah itu ataupun harap kepada Allah itu adalah dengan sabar dan sholat. Bis sabri wa sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi orang yang bisa bersama dengan Allah itu bukti dohirnya adalah orang yang sabar. Jadi bentuk dulu sifat sabarnya, bentuk dulu dalam diri kita supaya kita bisa menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa kesenangan maupun kesedihan, kebahagiaan maupun kesedihan, kesenangan maupun kesusahan dan lain sebagainya. Nah, makanya orang yang bersama dengan Allah itu ciri dohirnya adalah orang yang sabar dan orang yang melaksanakan sholat. Nah, itu juga ada kelanjutannya Pak. Nanti sebelum. Nah, ini ada amalan-amalan yang lainnya banyak. Ini masih seputar amaliyah di bulan Shofar, ya. Tuh, amaliyah di bulan Shofar tentang doanya. Nah, di kita ini, ya, apa ini? Amaliyah sholat sunnah lidafil bala. Coba tuh niatnya di atas ada usolli sunnatan dafil bala rakaat ini lillahi ta'ala. Yang dibaca setelah Fatihah surat apa? Berapa kali? 17. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq, An-Nas. Ini sudah biasa ya. Ada edarannya, tinggal kita aplikasikan, kita amalkan di Rebu Pukasan, Rebu terakhir di bulan Shofar. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ayat yang tadi. Ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang bersama dengan Allah itu adalah orang yang sabar dan sholat. Orang yang sabar dan sholat bersama dengan Allah juga orang yang wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ya. Jadi yang berikutnya adalah orang tersebut tidak pernah berkata atau berucap kepada orang yang mati terbunuh di jalan Allah, dia mati. Bal ahya, hakikatnya sebenar-benarnya dia adalah hidup. Namun kebanyakan mereka tidak sadar. Artinya orang yang mengetahui bahwa mereka yang diwafatkan oleh Allah di jalan menuju perjalanan Allah itu mati, tetapi hakikatnya dia hidup, sangat sedikit sekali orang yang terpilih gitu. Orang yang gak semua bisa sadar tahu tentang orang yang sudah diwafatkan Allah itu adalah dia tetap hidup. Kebanyakan orang kalau udah mati anggapannya ya udahlah selesai, tidak ada lagi kehidupan dalam, karena sudah, padahal hakikatnya ruhnya dia tetap hidup. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pembentukan sifat sabar dalam diri dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus was samarat. Jadi orang yang dibentuk sifat sabar dalam diri adalah orang-orang yang diuji dengan 5 perkara.
Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa lapar, ya. Takut dengan bentuk apapun bentuk takutnya. Kalau di musim sekarang misalnya pandemi, takut ketularan dengan takut yang berlebih. Atau misalnya dia udah kena, ya, udah terpapar, jadi statusnya positif, dia udah punya rasa takut, wah nggak bakal lama lagi. Jadi rasa takut yang berlebih sehingga mengalahkan rasa takutnya dia kepada Allah. Ini yang bahaya, Pak. Bukan takut kepada perkara yang supaya dia jadi ingat kepada Allah, justru malah dia takut kepada perkara itu yang mestinya itu sebagai media ingat dia kepada Allah. Jadi yang namanya penyakit, wabah, taun, ya, termasuk COVID yang sekarang sedang mewabah, yang jadi pandemi, itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yakini dulu itu, terima dulu itu, bahwa itulah salah satu media Allah untuk ngageing, mun cek bahasa Sunda naon bahasa Indonesia ngageing, menyadarkan, mengingatkan manusia bahwa hakikat fasilitas yang sudah Allah berikan jangan pernah kita ingkari. Kan tadi di atas begitu, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jangan mengingkari perkara zikir dan syukur. Kalau kita ingkar, maka Allah akan turunkan ujian, Allah akan turunkan bentuk bala, Allah akan turunkan macam bala, Allah akan turunkan musibah tentang bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan manusia ketika diuji dengan perkara tersebut lebih cenderung dia punya rasa takut kepada yang datang secara zahir pada dirinya, tidak merasa takut kepada yang hakikat yang mendatangkan yang dohir pada dirinya. Paham tuh kira-kira? Nah, jadi cenderung lebih rasa takutnya itu kepada justru yang Allah utus sebagai media pengingat, ya, media zikir, baik bencana, musibah, penyakit, ya, dan lain sebagainya. Bukan justru Allahnya. Tujuan Allah diturunkan itu supaya mereka menyadari. Nah, itu haus, takut, lapar. Yang namanya lapar itu nggak mesti busung lapar, ya, nggak mesti busung lapar. Sekarang dapat makan karena PPKM udah mulai wah kayaknya nggak makan lagi nih kita. Tiba-tiba datang bantuan, wah ini bantuan datangnya sekian bulan sekali, nggak cukup. Belum lagi buat sekolah dan sebagainya, itu perkara. Wa naqsim minal amwal, ya, wa naqsim minal amwal itu lain kudu buahan aja. Beras naik, wa naqsim minal amwal. BBM naik, wa naqsim minal amwal. Tuh jabatan kita, posisi kita yang udah aman, ngelihat ada rekan yang mulai cari muka, gesek sono, gesek sini, colek sana, colek sini, wah jangan-jangan dia nih yang bakal ngejatuhin gua. Wa naqsim minal amwal. Apalagi banyak yang tadinya dia punya jabatan di situ terus gak naik-naik. Ini bagaimana keburu datang masa pensiun, fasilitas gak akan cukup untuk kedepannya, keluarga dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, sampaikan perkara itu kepada mereka-mereka yang diuji sabarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang diuji sabarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu mereka-mereka yang ada dalam uji kelayakan sabar dalam diri melalui 5 perkara tadi. Khauf wa naqsim minal amwal wa anfus wa samarat, 5 perkara itu. Kalau dia lolos, alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau dia lolos, ekspresi dalam dirinya, statement yang keluar dalam dirinya, dia punya pola pikir dalam kehidupannya, dia ucapkan perkara itu bahwa setiap pelaku perkara itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi nggak mesti ketika ada orang meninggal dunia baru dia ngucap, atau dijadikan sebuah pengumuman di masjid atau mushola ketika ada tetangga yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah bulan bin bulan dan lain sebagainya. Tuh bukan itu. Tetapi orang yang berhasil diuji layak sabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika datang satu masa dia diuji dengan perkara apapun bentuk ujiannya, susah, senang, sedih, bahagia, lapang, sempit, balance aja tetap dia meyakini itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sayyidullah Fatajul Arifin insyaallah Barak bin Muhammad ini hasil mujahadah beliau. Jadi semua perkara yang kita amalkan dari mulai zikir harian, zikir mingguan, zikir bulanan, termasuk ini zikir tahunan ini, amaliyah yang kita amalkan sholat sunnah dapil bala hasil mujahadah beliau. Bahkan termasuk sholat sunnah dapil bala juga yang kita kerjakan setiap kali selesai melaksanakan zikir di waktu isya. Di sini waktunya setelah isyraq ya, jam 6 tuh isyraq, istiharah, istiadah baru laksanakan dapil bala. Selesai silahkan berangkat beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, ini yang unik ada amalannya nih, ada bacaannya nih. Tuh. Ini bacaan ini ternyata Pak, ya, ada dalam sebuah bacaan atau amaliyah ketika kita sedang melaksanakan haji atau umroh. Pada saat apa? Ada yang tahu? Pada saat sa'i, ya, pada saat sa'i itu yang kita baca tuh, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'ala fa innaka antal azizul ghafur. Dan istighfar ini juga taubatan abdi dzalimi la yamliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Saya masih belum paham Pak untuk langgam suryalayanya. Nah itu kan ada ya. Nah itu kalau langgam suryalayanya itu luar biasa. Mungkin udah banyak lah ya beredar videonya tentang langgam istighfar di bulan Safar versi surya. Ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-qayyum taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Nah itu ada sampai diartikan dengan versi bahasa Sundanya. Nah ini ya, sholat sunnah dapil bala itu poin-poinnya ada. Inilah poros dunia menuju titik sentral akhirat. Kunci untuk bisa mendapat rahmat Allah ada di sini. Karena inilah tempat satu-satunya yang mencetuskan, yang mengamalkan, ya, yang melestarikan dan yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tahlil dan sebagainya. Sini. Nah ini ada waktu-waktu bala, tiap-tiap waktu ada di sini. Ini hitungan jam, itu hitungan waktu. Tuh poin-poinnya. Kita 1 kali 24 jam. Hitungan waktu mulai dari jam 12 sampai ke jam 1. Di situ ada tuh. Setiap 10 menit sekali itu ada ajaran, ada amalia-amalia. Ini amalia-amalia kita. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghalau berbagai macam. Nah, ini tadi yang ada di sini tuh. Ya. Nah, tiap waktu satu hari 1 kali 24 jam mulai dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu tiap
menit, tiap waktu, tiap detik, ya, itu akan Allah uji, akan Allah ajak kita lihat atau diperlihatkan dengan perkara-perkara apa? Ujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nih luar biasa hasil dari mujahadah aulia Allah. Ulama para sahabat. Ada tiap-tiap waktunya ada. Kita nih misalnya dari tidur, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, amaliyahnya yang tadi ya, dari mulai start dari jam 6 ada sholat sunnah isra, ya, istikharah, istiadah, terus sambung lagi sholat sunat dapil bala yang tahunan. Nanti masuk lagi waktu berikutnya, di situ ada amaliyah. Waduh Pak, kalau dilihat di sini poin-poinnya kapan kerjanya. Nah ini kan nggak tiap ini tuh. Dari jam 1 ke jam 2 ada tuh poinnya. Terus di jam 4, jam 7, jam 10, nah ini. Ya. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang mursyid kepada muridnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pingin semua makhluk Allah yang namanya manusia ada dalam ridha Allah, ada dalam maghfirah Allah, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback, lihat bulan yang lalu pernah saya sampaikan. Orang yang beriman itu adalah orang yang memperhatikan dirinya, yang memelihara dirinya, yang menjaga dirinya. Dari mulai amarohnya, lawamahnya, mulahimahnya, ya, mutmainnahnya, mardiyah, radiyah, sampai dengan kamilah. Nah, poin waktu yang ada di sini ini dalam rangka memaintain waktu, jangan sampai kita termakan dengan waktu yang kita lakukan satu hari pun. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka al-waktu kas-sayf. Waktu itu akan menjadi pedang buat kita, akan hunus kita. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mereka akan kena waktu yang waktu itu tidak dia manfaatkan dengan perkara-perkara kebaikan dan kebajikan yang sudah Allah sediakan dalam dirinya, kecuali orang yang beriman. Satu. Yang kedua, orang yang melaksanakan ini sholat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, saling mengingatkan, saling menginformasikan kepada perkara-perkara yang baik. Gak apa-apa kita sebutkan perkara yang baik yang kita alami, ya, kesenangan yang kita alami, kita sampaikan kepada orang, bukan tujuan untuk pamer atau ria, tetapi sebagai motivasi supaya dia ada keinginan bangkit untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Tuh, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas memberikan perkara-perkara kepada kita supaya kita itu bisa kembali dalam kondisi seperti semula dengan fasilitas-fasilitas. Ya. Ada nih fasilitas. Kan manusia itu terbagi kepada berapa bagian? Ada jismani, ada. Nah, jadi yang namanya bala uji akan Allah turunkan kepada manusia menyeliputi, tidak melewati, semuanya akan kena, baik secara jasadnya maupun secara ruhaninya. Tuh, wabah yang akan dialami oleh jasad. Ya. Nah, sekarang udah mulai terbuka. Oh, ya Allah, luar biasa. Untung kita punya mursyid. Untung kita punya guru. Ya. Karena mereka-mereka lah yang akan menerima informasi-informasi dari Allah, karena mereka ini adalah orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang terjaga,
kefitrahan dan kemarifatan kalbunya atas Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun bentuk yang datang kepada dirinya baik secara jismani maupun ruhani, itu dia akan mendapatkan solusi jalan keluarnya. Tadi secara jasad, sekarang wabah secara ruhani, ya. Apa? Penyakit bukan? Aduh, dikir udah sekian tahun begini. Ya, nggak ngepek kayaknya dikir nih. Saya mah salut misalnya Pak Muhid dikirnya dari pertama manakib di jalanan sekarang jadi gedong. Kok saya masih begini aja? Mulai titik jenuh datang. Ini bala Pak. Jadi yang namanya bala itu, wabah itu nggak mesti yang datang seperti yang terlihat nampak sekarang. Lawung yang sekarang aja nggak kelihatan kok. Sekarang saya mau tanya di sini bapak-bapak, ada yang pernah lihat itu si COVID belum? Kayak mana sih bentuk COVID itu? Katanya bentuknya kayak buah rambutan. Itu juga dilihatnya pakai alat. Ya, namanya virus, bakteri nggak akan bisa kalau mata telanjang. Tapi hakikatnya itu adalah makhluk Allah yang diciptakan. Supaya apa? Supaya diri kita bisa terjaga, terpelihara dari perkara yang selain. Ini penyakit Pak, wabah ruhani. Ya, bosan. Kira-kira bosan adanya di jasad apa di ruh? Nah, sekarang Pak, ya. Nah, ini poin-poinnya ujian. Ya, bimbang, was-was. Aduh, gimana ya besok pulang, mobil masih ada apa kagak ya? Kalau nginep, ntar besok pagi nggak keburu waktunya. Penuh dengan pilihan. Makanya di poin ini ada amalan yang bisa kita amalkan dari beliau Guru Agung Pengersaan. Ya karena ini penyakit atau wabah yang menghinggapi ruh kita, maka ruh kita berikan satu media dalam jasad kita berupa amalia, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu singkatnya untuk pribadi. Supaya kenapa? Supaya ditetapkan kalbu kita. Karena kalbu kita itu tempat bolak-baliknya semua perkara. Ini kita kerjain apa enggak ya? Kalau dikerjain dulu, kalau perkara yang datang penuh dengan pertimbangan, ini namanya nih. Pengen ini tapi kok tiba-tiba begini, ntar begini. Nah ini namanya, ya, bimbang. Yang ketiga, nah, itu kalau disingkat dari atas ke bawah apa Pak? Ya, bosan. Ya, bimbang, malas. Ya udah, malas. Kalau orang udah malas ya emang penyakit. Solusi untuk mengatasi malas adalah Allahumma paksaku. Gak ada lagi udah. Sekarang kita lihat bosan. Ada apa itu bosan? Bosan atas perkara. Terus dibimbang. Nah, ya kan? Malasnya. Nah, sampai di sini dulu. Coba tundukkan kepala ke sebelah kiri, pejamkan mata. Poin yang tadi itu yang dilihat di layar, coba jadikan bahan muhasabah dalam diri kita. Ada nggak tuh semuanya tuh? Dibosan, ya, dibimbang, males, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Masih ada nggak? Jujur lah, nggak usah malu lah. Masih ada nggak tuh? Di dalam bosan ada, di dalam bimbang ada, di dalam malas ada, poin-poin tadi itu ada nggak? Coba. Masih Nah, kalau begitu pertanyakan dalam diri kita, sudah berapa besar mahabbah kita, kontribusi kita buat Pengersabah, buat Suryalaya melalui amaliyah dzikrullah. Udah seberapa besar? Udah ada belum kebesarannya? Tuh, hebatnya orang Thariqah. Ngaku, aduh, geningan nempukan dia mau gening aing dikir teh caranya nanawana.
bukan buat mematahkan semangat. Justru ini harus jadi motivasi buat kita. Bagaimana supaya kita bisa membentuk sifat power dalam jismani, power dalam ruhani, atas penyakit-penyakit atau wabah-wabah dalam jasad, terutama dalam ruh. Nah, itu ya. Medianya adalah, alatnya adalah, ini. Makanya tadi saya coba Pak, pejamkan mata, tundukkan kepala ke sebelah kiri. Kan ini udah kelihatan nih. Biasanya habis ngelihat terus merem, masih kegambar nggak? Masih kegambar nggak? Nah, ada nggak dalam diri kita? Ini Pak, bersyukur kita sudah ada media zikrullah. Karena memang itulah perkara media yang Allah sediakan buat kita. Tuh. Di dalam zikir, maksudnya gini Pak, ini yang 3 nih. Nah, kan 1 ini dalam bosan, dalam bimbang, dalam malas. Medianya zikir. Dari zikir ini nanti akan lahir dalam bosan itu atas wabahnya kebaikannya apa? Kalau udah ketemu Pak, cik, ayeuna urang rek nanya, geus sabaraha tahun zikir, geus kapangincan dina bosan jadi ikhlas. Ayalah saeutik mah atuh. Sekali-kali mah pernah lah. Tong ngaleungitkeun nu hade atuh Pak. Alladzi waswisu fi sudurin nas takane eta. Minal jinnati wa panas. Eta teh yang bagus-bagus mah harus kita sebutkan, harus kita sampaikan, harus kita kasih kabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka itu. Nah, sekarang dari bimbang. Ya, dari bimbang lahir itu tuh. Poin yang kedua, pakai media zikir akan melahirkan apa? Tadinya kan bimbang, lawannya bimbang jadi sebelum timbul yakin ada apa tuh? Dalam bimbang ada apa tengah-tengah tadi tuh? Medianya apa Pak? Alhamdulillah, hebat nggak pengersahabat? Agung nggak pengersahabat? Mulia nggak beliau? Jangan cuma sekedar dipuji Pak, aplikasikan yang sudah beliau berikan. Ini poinnya. Ya emang awalnya seperti inilah penyakitnya. Ini dulu, datang lagi ini dalam ruh udah biasa ini kucing. Nah, nanti dari bosan nongol ini, aplikasinya tuh yang keluar gitu maksudnya. Dari bimbang ada ini, malas, medianya dikit terus, malas penyakitnya, bimbang, bosan, terus paksa mesti. Kurma bosan, kurma hororeangnya, kurma bimbang, apa iya apa benar yang amalan abah ya? La ilaha illallah. Entar juga lama-lama Pak, dari bosan melalui zikir lahirlah. Dari bimbang, poin-poin bimbang lahirlah dengan zikir. Di dalam malas lahirlah geus bisa can istiqomah teh. Udah pada bisa istiqomah belum? Tinggal lihat aja, saya hapus lagi tuh. Ini. Ini. Ya kan? Ternyata ini. Nih, masalahnya di sini. 2, 3, dari bosan lahir ini. Dari bimbang keluar ini. Dari malas efeknya ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sing nepikeun karasa dikir teh asal entong kadenge tarik jeung gogorokan doang. Paskan titik latifah itu lah. Dari mulai ahwa nafsi kolak tuh kena semuanya. Allah. Kita narik lah itu kan ada 3 latoif. 3 latifah, kenain semua di situ. Nanti penyakit-penyakit dalam ruh berupa perkara yang 3 tadi
dengan zikir juga akan membuahkan hasil. Dengan zikir dari bimbang akan membuahkan hasil. Dari zikir, dari malas akan membuahkan hasil. Ya, paham kira-kira sampai di sini? Penting Lanjut apa terus? Sampai sini aja dulu ya. Ntar kita sambung lagi di musola Ustaz Yusuf ya. Masih bulan Safar nggak tuh Ustaz Yusuf? Kasihan yang jauh, ada orang Cilengsi di belakang pintu. Iya kan? Ya. Saya ulang lagi Pak. Ya, nih. Manusia terdiri dari dua unsur, ada jismani, ada ruhani. Ternyata wabah yang ada dalam jismani ini ada. Ini wabah jismani. Cuman satu paragraf Pak. Yang repot di ruhani. Ini udah penyakit, tuh dari bosan muncul, dari bimbang muncul, dari malas muncul. Ada media pengersa abah kasih dikir. Dari bosan akan melahirkan melalui dikir. Dari bimbang melahirkan dari dikir itu. Dari malas dengan dikir melahirkan istiqomah. Nah makanya kita agar senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, ada munajat di situ. Nah, ada doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir aja ketika datang iblis menggoda dengan mengaku Allah, beliau berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Apa kira-kira doa ini? Apalah ya. Nah, ini penghalang Pak, hamba dengan Allah. Itu yang lagi sujud Pak Muhir tuh. Allah sedang ingin memberikan hidayah buat Pak Muhid yang lagi sujud. Tapi nggak tahu saya nih, Pak Muhid sujudnya apa benar buat kepada Allah, atau mungkin buat kepada perkara selain Allah. Nah, kalau memang benar ketika dia sujud ingin mendapatkan nur atau pembimbing atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melewati beberapa lapis hijab. Tuh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ibarat misalnya lapisnya itu ada 10 pilar. 5 dari kita, 5 dari Allah. Ini harus bisa ditembus. Dengan kita memperbanyak sujud kepada Allah, sujud yang memang benar-benar hak sujudnya hanya untuk Allah, maka sedikit demi sedikit hijab itu akan terbuka. Tebal ini hijab kepada Allah. Hijab dalam diri kita yang tadi Pak, di antara hijab jasmani, hijab dalam ruhani tadi. Nah kalau sudah terbuka dengan la ilaha illallah, maka itu akan terbuka. Seperti halnya begini, ada penggali tambang, ya, gali terus. Misalnya dia terperosok di sebelah kanan, dia pengen keluar dari sebelah kiri. Dari kanan ke kiri itu tebalnya bukan main. Dia cuman punya alat yang namanya, tahu balincong nggak? Oh. Tapi karena dia punya keyakinan dengan alat itu bisa sampai tembus walaupun waktunya nggak lama, terus saja dikerjain. Bahasa Sunda nama ngereyeuh. Kira-kira lama-lama tembus nggak? Hanya waktunya lama. Tapi jangan bosan sampai di situ. Tidak menutup kemungkinan, ingat ada Allah di depan. Dia pengen tembus kepada Allah karena ngelihat kita bersusah payah untuk menembus Allah.
dengan media yang ada dalam diri kita, terus sampai capek, sampai lelah, bosan, bimbang, malas, dihajar semuanya terus. Lama-lama Allah juga punya rasa kasihan. Yang tadinya tinggal satu pilar lagi, tiba-tiba Allah datang dengan membawa pertolongan. Ibarat kata, misalnya Pak Nur dari sebelah kiri pakai balincong terus, di sebelah kanan misalnya ada Pak Haji Ruhiat. Ini siapa ini? Jangan-jangan ada yang terperangkap di dalam. Pak Haji Ruhiat bawa alat berat yang buat ngebor itu. Kira-kira bakal cepat tembus atau lama tuh kalau Pak Haji Ruhiat pakai alat itu? Cepat. Jadi begitu pas Pak Nur mau gebuk sekali lagi, bum, tahu udah jebol duluan, belum nyampe. Nggak taunya di sebelah ada siapa? Haji Ruhiat bawa alat berat. Alhamdulillah, udah saya bisa keluar dengan selamat. Tuh Allah lebih dari itu. Terus orang mau mujahadah itu. Ada bosan, ada malas, ada bimbang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita lagi zikir la ilaha illallah, sama dengan kita menembus dinding tanah yang begitu tebal pakai balincong. Terus aja nggak apa. Orang lagi zikir kan banyak ujiannya, Pak. Yang tadinya punya kerjaan jadi habis, nggak punya kerjaan. Yang tadinya hidupnya mapan jadi habis, sengsara. Karena memang tujuan dalam bab zikir di thariqah itu adalah untuk membersihkan diri dalam rangka mendekat kepada Allah, untuk ma'rifat bersama dengan Allah. Jadi kalau cari sesuatu yang selain Allah di thariqah, wah bakal luwih hese. Makanya jangan pernah pasang tujuan lain dalam thariqah. Manteng we terus ka Allah. Ge lamun geus bersih mah hijab saeutik geus kabuka datang pas tadi we kitu. Pakai balincong motor 2 bulan can kawa ya. Aman aja. Kadang-kadang godaan geus terus. Can bayar kontrakan, pemajikan ngadat gas beak lah geus eta. Nu karena itu terus we. Nanti insya Allah akan Allah bantu buka jalan ke depannya. Ya. Nah ini. Ini media ya untuk penyembuh. Tuan Syekh Abdul Qadir menyediakan rerumputan dan air. Artinya ada rerumputan yang dimakan berupa herbal, tumbuh-tumbuhan, yang dikunyah, yang dimakan, berarti itu bentuk jasad. Zikir jaharnya, ada airnya, ya, ada air berupa alat untuk menghilangkan berbagai macam bentuk penyakit dalam tubuh berupa model zikir. Nah ini, ya, tuh ini dari rumputan. Nah ini airnya, tuh. Banyak orang memakai media pengobatan lewat air, karena air itu bisa menembus ke celah-celah yang sulit ditembus dengan obat-obatan atau sejenis apapun bentuknya berupa. Dan lagi kalau yang namanya rerumputan lama-lama dimakan, lama-lama dimakan ya akan habis. Tapi kalau air, media air. Nah, tuh ya, jadi itulah salah satu kilas tentang bagaimana beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu menyembuhkan atau mengobati mereka yang punya masalah dalam perkara wabah. Jadi dalam menyikapi pandemi wabah di akhir zaman, di masa kita sekarang, bersyukur kita kepada Allah, medianya sudah ada, alatnya sudah ada, tinggal kita mau menggunakannya, mau mengaplikasikannya agar senantiasa bisa menembus perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu adalah hal-hal yang memang harus kita perjuangkan, walaupun tantangan dan rintangan ujiannya luar biasa
berat. Seperti halnya kita terjebak dalam sebuah tempat yang sulit kita jangkau ke dalam tanah yang begitu tebal, dengan kemampuan kita punya alat, satu-satunya alat manual, terus kita upayakan walaupun dengan waktu yang lama, endingnya kita akan tembus ke tempat yang kita tuju. Tetapi Allah pun tidak akan diam. Seberapa jauh perjuangan kita, mujahadah dari para sahabat, upaya yang kita lakukan, pasti Allah akan berikan pertolongan. Dalam Al-Quran surat An-Nasr, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Allah telah sediakan pertolongan dan kemenangan. Buat siapa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan mereka manusia berbondong-bondong masuk jalan menuju aturan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fi dinillahi afwaja. Kembali kepada aturan Allah yang sebenarnya. Kembali kepada ajaran Allah yang sebenar-benarnya. Mana dalam kurung ajaran Allah yang sebenar-benarnya atau din, ada rukun di dalam agama yang disebut dengan arkanuddin, yaitu Islam, iman, ihsan. Kembali kepada ajaran Allah yang sebenar-benarnya. Perbaharui iman dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan dia dapatkan rukun dalam iman. Kembalikan semua perkara dalam ketentuan Allah. Dari kesaksian kita kepada Allah, di dalamnya ada kalimat la ilaha, sok sahadat eusina naon. Tuh, anu geus apal mah langsung. Eusi sahadat teh kalimat la ilaha, asyhadu, aku bersaksi an sesungguhnya la ilaha illallah. Zikir sahadat teh aplikasina salat, puasa, zakat, haji. Tuh kepada ajaran yang sebenar-benarnya, ajaran dari Allah. Lalu ihsan, bentuk ihsan kita tadi. Walaupun ujiannya ihsan, untuk menuju ihsan yang sebenar-benarnya ihsan, dalam ruh kita banyak wabah. Wabahnya banyak, macamnya banyak, tetapi intinya tadi. Bosan, riba, malas, lahirlah penyakit-penyakit dari situ. Ada media dari aulia Allah, zikir. Lahirlah di situ ikhlas dari bosan. Dari bimbang lahir yakin. Yakin. Kudu aya bawakeun baliknya ngaji teh tong beleng hari naon ngaji teuing teu urang ngan rame we doang gitu. Terus dari yang malas ada istiqomah. Nah, itulah salah satu upaya yang harus kita laksanakan dalam rangka membentuk sifat sabar dalam diri untuk menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita agar senantiasa kita bisa belajar mudawamah, istiqomah melaksanakan semua rangkaian amal ibadah dengan sempurna, yang tentunya di bawah bimbingan guru agung Bang Sahabah Syekh Ahmad Sohib wa Fatihul Arifin. Insyaallah barak bin Muhammad wal hasil ending kita kelak husnul khotimah menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Senantiasa Allah jaga dan pelihara diri kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang selain Allah, ditempatkan kelak kita bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui terbentuknya sifat sabar dan salat, melalui perkara-perkara yang menjadi media untuk bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'tasimu bihamdillah wa'tasimu bihamdillah wa'tasimu bihamdillah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun singkat apa yang disampaikan dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, adalah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang request kalau bisa ada pertanyaan katanya di selang-selang ketika materi. Tadi kemudian nanya kalau serius ya. Ya, alhamdulillah.